Ya, Anda masih di kabar siang, pemirsa. Satgasus Polri mengungkapkan kasus narkotika jaringan internasional jenis sabu seberat 821 kg di kota Serang, Banten. Kabareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkotika ini seberat 821 kg bersama tim Subsatgas Lidik 1 Satgasus Merah Putih. Narkotika jenis sabu diungkapkan berada di dalam gudang atau ruko yang beralamat di Jalan Takari, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Jaringan narkotika ini adalah jaringan narkotika internasional kelompok Timur Tengah. Dan mendapatkan informasi bahwa terkait dengan kelompok Timur Tengah atau kelompok Iran ini bersiap-siap akan melakukan transaksi lagi, sehingga kemudian dilakukan pengintaian dan akhirnya kita mendapati target yang tinggal di wilayah Jakarta. Dilakukan penyelidikan dan pembuntutan, sehingga tadi malam pada saat target, yaitu 2 orang, sedang mencoba untuk memindahkan sabu-sabu ke dalam kotak-kotak yang sudah dipersiapkan. Anggota tim melakukan penyergapan. Jadi mereka mencoba untuk menyamarkan dengan mencampur sabu-sabu tersebut dengan buah asam keranji untuk disamarkan. Adapun pelaku yang saat ini sudah kita amankan, inisial saudara BA dari Pakistan dan saudara AS dari Yaman. Bagaimana pengungkapan kasus narkoba sebanyak hampir 1 ton yang berhasil diungkap Polri? Kami sudah terhubung dengan rekan Yasin Idris. Ya, selamat siang Yasin. Seperti apa pengungkapan kasus narkoba yang telah berhasil dilakukan oleh pihak polisian? Ya, proses pengungkapannya sendiri sudah dilakukan sejak Desember lalu, artinya sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 bulan, di mana pada Januari yang lalu tim penyidik ini melakukan penyelidikan, kemudian menangkap sebuah kapal yang di sana berisikan beberapa ABK dan melakukan swab test terlebih dahulu. Namun kapal yang dicurigai itu tidak ditemukan adanya narkotika, sehingga penyelidikan terus dikembangkan. Nah, barulah pada Januari ditemukan sekitar 280 kg lebih juga narkoba yang masih terkait dengan kasus ini. Kemudian barulah kemarin sore, tepatnya pada pukul 6:30 sore, ditangkap 2 orang tersangka yang merupakan warga negara Pakistan di daerah Jakarta yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Nah, untuk mengetahui wilayah ini merupakan pemukiman yang padat penduduk. Kemudian di belakang saya tepat ada ruko yang berpintu berwarna coklat. Itu merupakan salah satu ruko yang disewa oleh 2 tersangka ini. Tadi penuturan dari masyarakat sekitar sini, ruko itu sudah disewa sekitar 2 bulan yang lalu dengan pemiliknya yang rumahnya juga berada di depan tempat saya mengabarkan saat ini, di mana penyewa ini menyebutkan ruko tersebut digunakan untuk gudang dikarenakan tersangka ini menjual rempah-rempah. Namun pada saat penyamaran, pada saat pengemasan, sabu-sabu tersebut diselundupkan ataupun disamarkan dengan dicampur asam keranji yang merupakan untuk makanan atau buah yang dijual untuk oleh-oleh. Kemudian tadi untuk kedekatan sendiri, pelaku ini dengan masyarakat di sekitar sini sangat tidak pernah berinteraksi, karena 2 tersangka ini hanya beberapa kali datang ke sini dan itu pun tujuannya hanya untuk melakukan pemasukan barang-barang saja menuju ke tempat ini. Nah, tadi dari semua barang bukti yang diperlihatkan ada beberapa jenis pengemasan, diantaranya ada yang menggunakan isolasi berwarna kuning, berwarna bening, kemudian ada juga yang dikemas menggunakan kotak makanan yang sudah siap dikirim ke
penjual seperti itu. Bahkan tadi kata penyidik menyatakan dari total 821 kg sabu-sabu, sebanyak 25 kg-nya sudah akan diperjualbelikan, di mana 15 kg ditemukan di tempat tersangka tinggal, sementara 10 kg ditemukan di tempat mobil tersangka berada di sini. Kemudian hal lain juga di tempat saya mengabarkan saat ini, untuk masyarakat sendiri tidak mengetahui sama sekali apakah gudang itu digunakan untuk apa, dikarenakan tiap harinya tidak pernah pintu terbuka. Kalaupun ada pengedropan barang yang menuju ke dalam, itu dilakukan pada malam hari. Nah, selanjutnya yang juga akan dilakukan saat ini adalah sebanyak 821 kg alat bukti akan dibawa menuju ke Jakarta untuk proses pengembangan lebih lanjut, di mana untuk jaringan ini merupakan jaringan yang terhubung dengan jaringan di daerah Timur Tengah, sehingga pelakunya pun tadi disampaikan oleh Kabar Eskrim Polri bahwa sangat luas sekali, sehingga butuh penyelidikan yang lebih lanjut untuk menentukan. Adapun alur dari masuknya sabu-sabu ini menuju ke Indonesia melalui perairan di Kota Banten, ada 2 titik di mana saat ini masih terus dilakukan penyelidikan untuk mencari sumber asalnya dari mana, sehingga nantinya dapat dipecahkan dari penyelundupan sabu-sabu ini. Kemudian untuk rumah ataupun ruko ini sendiri, saat ini pemiliknya juga sudah diminta keterangan oleh pihak kepolisian untuk terus melakukan pengembangan. Rizky. Yasin, apakah Anda memiliki informasi kemana barang haram ini, sabu-sabu ini akan dipasarkan? Rencananya akan di negara Indonesia juga, termasuk pembelinya adalah masyarakat di Indonesia juga, namun juga akan ada yang diekspor menuju ke tempat-tempat lainnya. Sementara itu untuk modusnya sendiri saat ini penjualannya masih dalam bentuk yang tadi sudah diperlihatkan kepada publik, yaitu dalam isolasi, kemudian dalam kotak makanan, sehingga nanti barulah dijual ke beberapa orang, dari orang itu nantinya akan diecerkan kembali. Dan ini terus masih diusut untuk jaringannya kemana saja ini akan dilempar ke pasar. Rizky. Iya, Yasin, tadi Anda sebutkan bahwa pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak bulan Desember tahun lalu. Nah, ini artinya barang haram ini sudah ada juga dipasarkan di Indonesia begitu, Yasin, ya? Hingga dengan saat ini. Ya, benar sekali. Sebelumnya juga sudah sempat dipasarkan beberapa, namun yang berhasil ditemukan oleh tim Satuan Tugas Khusus Mabes Polri ini saat ini jumlahnya tinggal total 821 ini. Sementara untuk 2 pelaku ini juga karakternya mereka adalah orang yang berpindah-pindah. Biasanya mereka ini tinggalnya di apartemen, kemudian kotanya ada 2, yaitu di Surabaya dan di Jakarta. Ini adalah salah satu motif mereka untuk menghilangkan jejak dari pihak kepolisian, sehingga mereka tidak menetap di satu tempat. Begitupun dengan gudang yang mereka gunakan, seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, baru 2 bulan disewa oleh kedua tersangka ini, Ami. Baik, terima kasih banyak Yasin Idris sudah mengabarkan langsung dari Banten. Nanti kita harapkan semoga tidak kembali terulang ya, tidak semakin menyebar peredaran barang haram seperti ini ya, Rizky ya. Betul sekali, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini.